Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita ada saat ini di hari yang baru, berkat-berkat yang baru, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Untuk itu, mari bersama Yesus Kuatku kita mengawali perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini dengan firman Allah yang akan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami boleh menikmati hari yang baru, dan kami percaya berkat-berkat yang baru juga menjadi milik bagian kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh lagi di hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami rindu kehidupan kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, bersyukur dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak-Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Use Me atau pakailah aku. Kata use me atau kalimat use me yang adalah pakailah aku. Hal ini juga bisa kita lihat kalau kita membaca dengan baik dari ayat pokok kita hari ini. Ada perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang menunjukkan suatu komitmen yang mendalam, yang diucapkan dengan berani dan begitu yakin. Di mana hal ini diucapkan, kata ini diucapkan saat dia merespon panggilan Allah. Dan tentunya kalimat yang diucapkan ini adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, hal ini bukanlah sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Namun ini juga berlaku kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Untuk merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan memberi diri kita sepenuhnya dan menyatakan, ini aku, utuslah aku. Pakailah aku Tuhan menjadi alatmu, melakukan kehendakmu dan untuk menggenapi rencanamu. Dalam Matius 28 ayat 19-20 ada tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam mengemban tugas amanat agung dari Allah, ada proses yang harus kita terima dan harus kita jalani agar kita benar-benar menjadi alat Tuhan yang murni, yang telah teruji dan siap dipakai untuk tujuan yang mulia. Seperti bejana di tangan penjunan, kita harus mengalami proses sampai kita menjadi indah di pemandangan sang penjunan kita, sehingga kita dapat dipakai menjadi alatnya. Puji Tuhan. Untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan, kita harus bersedia untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan menyucikan diri dan kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 di sana berkata, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5,
Di situ ada suatu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya, di mana dia menyadari akan keberadaan dirinya. Dengan kesadaran diri yang penuh, dia mengakui dan mengatakan bahwa dia seorangnya najis bibir dan keberadaannya yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Artinya, untuk kita menjadi alat yang dipakai Tuhan dan kita juga bisa menyatakan pakailah aku Tuhan, yang pertama, kita harus memiliki kesadaran diri dan mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, supaya Tuhan mengampuni kita dan melayakkan kita. Yesaya 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, kalau kita baca, di sana kita bisa melihat Nabi Yesaya menerima anugerah yang besar dari Allah ketika dia menyadari keberadaan dirinya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu bersih dari dosa dan disucikan sehingga dia layak menjadi pelayan Tuhan. Hal yang kedua, untuk kita menjadi alat yang dipakai Tuhan adalah kita harus hidup kita harus disucikan dari dosa melalui perjumpaan kita dengan Allah. Yesaya 6 ayat yang ke-8, di sana kita bisa melihat ada penyerahan total yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya, di mana dia tidak bertanya apa yang akan dia lakukan, kemana dia akan pergi, tetapi dia langsung menyerahkan dan memberi dirinya ketika dia mendengar panggilan Tuhan. Artinya, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, kita harus memiliki kerelaan yang mutlak tanpa syarat ketika panggilan Tuhan itu datang kepada kita. Ini merupakan hal yang ketiga untuk kita dapat dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kita harus memiliki kerelaan yang mutlak tanpa syarat ketika panggilan Tuhan itu datang kepada kita. Bapak Ibu sedang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, Allah mau agar kita menjadi alatnya, menjadi alat untuk tugas yang mulia. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kesadaran dan keberadaan kita yang berdosa. Kita harus disucikan dan dimurnikan, dan kita harus memiliki kerelaan yang mutlak tanpa syarat, agar kita menjadi alat yang siap dipakai Tuhan, dan kita pun dapat berkata, ini aku, pakailah aku Tuhan. Haleluya. Hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehormatan bagi kita ketika kita melayani Tuhan. Sebab itu, kerjakan pelayananmu dan pastikan bahwa kita melakukan apa yang kudus di mata Tuhan. Sebab di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-7 di sana berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka akan panggilan Tuhan. Dan kita mau memberi hidup kita sepenuhnya, menyerahkan hidup kita tentunya untuk kita dimurnikan dan disucikan, agar kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami di saat ini, kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan. Dan ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan yang mulia, yaitu untuk memberitakan firman-Mu agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengaku Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dalam kami menerima panggilan-Mu, sucikan kami, murnikan kami, agar kehidupan kami benar-benar dapat menjadi alat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan mulia, hal-hal yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada.
Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, di hari-hari ini Tuhan Yesus Kau jaga kehidupan mereka, biarlah mereka tetap tinggal dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.